Kata orang, Indonesia itu indah karena keberagamannya. Tapi nyatanya, keberagaman itulah yang memecahkan kita, mengubah pandangan kita kepada yang lain, bahkan menghilangkan rasa kepercayaan kita terhadap orang lain. Sebenarnya, apakah masih ada kedamaian yang tercipta karena keragaman kita? Hingga kini, masih banyak konflik yang terjadi, terutama permasalahan antar kelompok agama. Ini cerita perjalanan kami. Langkah demi langkah kami jalani, hingga berakhir di daerah Lanut Sulaiman ini. Sebuah daerah yang terdiri atas beragam rumah ibadah dan warganya yang menjaga kedamaian antar umat beragama. Toleransi itu berarti sifatnya toleran ya, kurang lebih. Toleran itu berarti ya menghargai, lalu juga memahami apa yang berbeda ya, apa yang berbeda dengan orang-orang yang berbeda, sifat yang berbeda, apapun. Karena sifatnya kan toleran itu umum, sangat umum. Nah, kalau nanti dikerucutkan pada bidang-bidang tertentu, nah nanti akan bisa semakin mengkerucut. Saya harus menghargai di bidang apa, gitu. Jadi maka kalau dikatakan toleransi itu apa, ya sifat menghargai, memahami, dan bisa harapannya nantinya bisa berdampingan. Sebuah ukuran itu pasti ada toleransinya. Nah, artinya kan ada ruang yang mana itu adalah ruang itu memberikan kesempatan kepada hal yang berbeda untuk bisa saling paham, saling ngerti, dan saling menghormati. Toleransi di Indonesia menurut saya cukup penting, bahkan sangat penting, karena tidak bisa dipungkiri kalau misalkan Indonesia itu terdiri dari berbagai macam kepercayaan agama, dan untuk tetap menjaga tetap bersatu maka perlu adanya toleransi sehingga masing-masing agama bisa hidup saling berdampingan tanpa ada permasalahan yang berat satu sama lain. Suatu ketika di pura itu mengadakan kegiatan keagamaan pada saat bersamaan dengan kita melaksanakan ibadah, dan itu tidak ada saling bahkan kita saling mensupport. Kita mempersilahkan kepada gereja Katolik atau pura untuk menggunakan fasilitas parkir, dan tentunya dengan sekjen dan koordinasi yang baik. Saya rasa selama ini belum pernah terjadi masalah. Bahkan mungkin yang baru tadi rombongan dari TK Islam mau ke dalam katanya. Mereka itu angkotnya berdiri di depan, nggak ada WC kan? Ya mau nggak mau kan pipis di sini. Paling tidak itu kan mereka tidak merasa kayak aduh masuk rumah ibadah Kristen gini gitu. Tapi tidak, kita welcome, tidak ada masalah. Itu hal yang sederhana kan, yang simple gitu, seperti itu. Kita punya Karang Taruna ya, jadi mereka juga bergabung, mana nggak ini sama aja, mau muslim mau non muslim satu Karang Taruna. MK itu mengadakan kegiatan namanya ngambingan, itu ngariung buka babarengan singkatannya. Itu merupakan kegiatan buka bersama di mana kita OMK Orang Muda Katolik Santo Martinus membuat acara buka bersama dan mengundang umat-umat beragama lain, orang-orang muda dari agama lain untuk kumpul di sini dan kita melaksanakan kegiatan buka bersama.
Jadi kita tuh bekerjasama dengan beberapa anak muda di tempat ibadah lain itu untuk kita bagi-bagi takjil di jalan. Nah, biasanya kita tuh kumpul di gereja ini, terus akhirnya kita naik mobil bak gitu, kita bagi-bagi takjil di jalan. Itu salah satunya. Lalu kita juga misalnya ngadain dialog, karena salah satu yang terkenal di gereja kita ini parut kita adalah dialog antar agama gitu. Jadi kita sering mampir-mampir ke RT-RT, ke RW-RW gitu untuk kita dialog aja gitu. Kita ada program Sutasuma, itu main volley, olahraga volley, tapi melibatkan seluruh warga di sini. Gak tahu itu dari gereja mana, dari masjid, dari pura, semua diajak, harus ikut. Awal-awal itu pasti ada peresmian. Nah, peresmian itu suka mengambil pendeta, romo, kemudian pengurus masjid, pengurus pura, kalau tidak ada yang Buddha dipanggil Buddha untuk melakukan yang namanya motong kita bersama untuk acara itu. Bukan jadi kendala sih, karena semua itu udah didialogkan gitu. Contoh ya, kita nggak usah jauh-jauh yang nyebrang-nyebrang agamanya kayak Katolik sama Kristen. Saat malam Natal itu kita punya kebiasaan yang berbeda kan. Seperti kita sebagai Katolik, kalau malam Natal kita biasa dengan mulai lampu tuh padam, suasana tuh hening gitu. Beda dengan Kristen yang menyambut Natal tuh dengan sangat meriah misalnya gitu. Itu mengenai cara aja gitu, cara media aja, cara menjalani ibadahnya. Karena kan kita di sini TNI gitu. Kalau misalnya kadang kita bersih-bersih di pura, kadang bersih-bersih di masjid atau di gereja, itu suatu hal yang wajar gitu. Masing-masing, contohnya kita nggak nyebarin hoax, terus habis itu kita nggak memicu kegaduhan antar umat beragama ya, terus kita juga nggak ikut memprovokasi agama. Kurang lebih jangan menimbulkan perpecahan lah gitu, jadi kayak harus sama-sama kita saling membangun kita untuk bersama. Tidak nyaman, justru saya merasa senang karena ya inilah Indonesia, semacam ya ini Indonesia mini gitu. Indonesia mini di mana kita bisa hidup berdampingan meskipun ya ketakutan itu bisa jadi ada di antara umat, tetapi saya yakin para tokoh agama yang ada di Lanut Sulaiman juga berusaha mengusahakan ya di dalam khotbah-khotbahnya, homilinya, dalam ajaran agamanya kepada umat-umatnya juga saya yakin ya mengundang untuk hidup bersama, berdinamika bersama sebagai ya satu warga yang tinggal, yang beribadah di kompleks Lanut Sulaiman. Pesannya jangan lupa diri sendiri, artinya seperti yang tadi saya bilang, jangan lupa kita pergi kemanapun, kita melakukan sesuatu, ada peran yang kita pegang, yaitu kita sebagai umat beragama. Gak usah jauh-jauh kemana-mana, keluar dulu, kita sadar diri bahwa kita umat beragama, lakukan sesuatu yang baik dulu untuk agama kita, itu akan mencerminkan sesuatu untuk keluar gitu. Kalau kita baik, kalau kita punya niat dan melakukannya dengan baik dan punya tujuan yang baik, pasti bisa menjaga toleransinya juga. Karena nggak mungkin kita menjaga toleransi keluar tapi dalamnya berantakan, kan nggak mungkin. Gitu, kita nggak mungkin sesuatu kalau kita nggak punya sesuatu. Gitu. Jadi penting untuk kita saling sadar diri dulu aja itu dulu, baru bisa saling menjaga.